Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kenapa saya sebut seperti ini? Ya, karena video yang saya rekam ini dikhususkan untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok K. Nah, karena pertemuan sebelumnya kita libur, ya Senin Selasa kemarin. Nah, yang hari ini ya kita atur perkuliahannya jadi nggak libur tapi online, ya sayang nanti ketinggalan materi. Nah, jadi di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan kedua, kita akan bahas tentang instalasi atau pemasangan WordPress. Ya, inilah bahan untuk kita otak-atik. Di dalam instalasi itu nanti ada namanya instalasi database, instalasi aplikasi, cara membackup database, cara membackup aplikasi, sampai dengan merestore database, merestore aplikasi, kemudian ada ceritanya tentang dashboard dan set preview. Nah, cerita kita pembahasan hari ini cukup sampai set preview. Detailnya ada di RPS. Jadi, yang pertama, bagaimana caranya mendapatkan CMS WordPress. Nah, untuk mendapatkan CMS WordPress, kita bisa membuka webnya dengan domain wordpress.org. Jadi seperti yang saya bilang di awal, ada WordPress.org, ada WordPress.com. Yang org ini untuk kita sebagai pengembang, WordPress.com sebagai kitanya adalah pengguna akhir atau pemakai end user. Nah, kelanjutannya WordPress.org ini punya domain untuk bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian lebih suka pakai bahasa Indonesia, tinggal tambahkan di sini subdomainnya adalah id.wordpress.org. Tinggal kita buka, sama secara tampilan dia sama. Nah, tadi get ini gunakan, tinggal kita gunakan. Nanti dia akan menghadapkan kita dengan unduh, ya. Cukup kalian klik unduh, dia bilang hore, ya tinggal disimpan. Nah, di sini saya sudah mendownload biar cepat ya, 643 sama versinya. Jadi ini akan saya cancel. Ya, kalian tinggal tunggu sampai selesai mendownloadnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah cara mendapatkannya selesai. Cara menggunakannya gimana? Nah, konsentrasi ya. Jadi poin pertama untuk mendapatkannya tadi download dari WordPress.org. Setelah di-download, kita mau cara pakainya. Nah, cara pakainya seperti ini. Harap konsentrasi. Pertama, kita membutuhkan yang namanya Apache ini untuk web server, MySQL untuk database server. Nah, dua hal ini, baik itu pakai Laragon maupun kalian menggunakan SAM, hal itu nggak masalah. Nah, tapi yang penting samakan versinya dengan yang saya menggunakan PHP 7, tepatnya 7419. Nah, untuk itu jangan gunakan PHP 8, jangan gunakan PHP 5 ya. Sebaiknya sama, karena kalau beda versi PHP nanti hasilnya beda, sehingga kalian mesti kumpul ke saya, nanti bermasalah kan nggak seru juga. Nah, jadi ada baiknya sekali lagi kalian samakan dengan yang saya. Pak, bisa nggak saya udah ada SAM, sudah ada Laragon, saya install lagi biar sama dengan bapaknya? Bapaknya bisa. Yang penting beda folder dan jangan di start bersamaan. Nah, kalau sudah, kebutuhan pertama sekali lagi Apache MySQL dalam keadaan running. Kedua, kita harus tahu di sini ini di mana kalian naruhnya. Kalau saya naruhnya itu dokumennya, dokumen root ada di D Laragon www, sehingga saya mesti buka drive D, mesti buka Laragon, mesti buka www untuk naruh dokumen, ya dalam hal ini aplikasi WordPress ya, di dalam Laragon www drive D. Jadi jangan salah taruh ya kalian. Nah, kalau sudah
posisinya. Kalau udah taruh ini ya, kalian pakai sum ya bisa jadi di C sum htdoc, kalau saya pakai Laragon di D Laragon www. Nanti tergantung di laptop kalian masing-masing. Jika sudah, kelanjutannya adalah file WordPress tadi. Ini saya cancel dulu. File WordPress tadi yang udah di download boleh di copy, boleh di cut, pindahin di dokumen root atau directory servernya. Nah, jika sudah, saya kan udah saya pindahin nih. Ekstrak terlebih dahulu 7-zip, saya pakai 7-zip atau extract here. Ya tergantung kalian menggunakan apa. Nah, Pak, kenapa di sini ekstrak ya? Kalau kita mindahin atau nge-cut file atau folder WordPress-nya, yang ini ya, dia jauh lebih lama daripada kita mengekstrak WordPress zip-nya. Kenapa? Ini satu file, ini banyak file. Nah, kelanjutannya, kita sudah dapat folder WordPress. Kerjaan kalian adalah silakan rename folder ini ke kelompok masing-masing. Ya, misalnya kalau kalian KMS 4A, rename-lah menjadi KMS 4A. Jika kalian dari kelompok KMS 4B, rename menjadi KMS 4B, dan seterusnya. Nah, misalnya saya praktekkan di sini KMS 4A. Nah, jika sudah, ya, biar nggak tercampur nih, karena biasanya saya mengkoleksikan antara kelompok, dibedakan dengan tahun ajaran, maka buat dulu folder baru di dalam www atau htdoc-nya, yaitu tahun ajaran kalian 23 24 genap E. Jadi 2324E. Nah, di dalam 2324E ini kan kosong nih. Kalian taruh folder hasil rename WordPress, yaitu kelompok kalian ke dalam 2324E. Nah, jadi yang tadi WordPress-nya diekstrak, ada folder WordPress-nya di rename, dimasukin di dalam 2324E. Nah, jadi di dalam ini, nah ada file-file WordPress-nya. Kalau sudah, konsentrasi. Ini yang pasti kalian pahami. Pahami baik-baik. Konsentrasi ya. Jadi ceritanya, jika Delaragon adalah HTTP localhost, konsentrasi, ini teori dasarnya, maka akan menjadi sama. Nah, bedanya ada 2324E, berarti itu garis miring 2324E. Ada KMS 4A, berarti KMS 4A. Nah, saya copy lagi. Jika kalian pakai sum nih, jika C sum htdoc itu adalah localhost, maka C sum htdoc 2324 KMS ini, maka penulisannya sama. Apa intinya? Jadi intinya sama aja di kita. Nah, kalian tinggal buka alamat ini ke browser, enter. Nah, di sini 2324E KMS 4A. Yang saya tadi dia bilang not found. Jadi jangan panik. 2324E KMS 4A. Di sini apa nih? KMS 4A. KMS 4A. Laragon www. Nah, kalau kalian not found, dia kan nganggapnya nggak ketemu tuh. Coba localhost dulu. Enter. Ternyata saya tadi yang gini-gini nih, saya ngeklik gini, terklik user jagoan, sakit stres ya kan. Jadi ini nggak bener nih, balikin keadaannya di tempat yang kita gunakan. Yang saya gunakan tuh di D tadi awalnya Ragon www, jadi jangan ganti-ganti. Yang tadi dari tadi saya ngeklik ini nih. Nah, jika sudah ke DS, nanti dia berubah. Kalau sudah close, udah intinya posisinya di sini. Oke, saya udah selesai di sini.
mau nyimpen lagi yes. Nah, jadi pada intinya yang ini jangan diganggu, biar defaultnya aja. Kenapa tampilannya kayak saya? Ternyata di localhost tampilnya di my dokumen saya. Nah, kalau sudah saya tinggal reload, nanti ada tulisannya Laragon yang benar seperti ini. Kalau udah baru saya akses localhost 2324 EKMS 4A. Ini enter tadi not found, sekarang harusnya tampilan ayo install WordPress. Nah, konsentrasi ini akan saya gedein dikit. Jadi kita diminta nyiapin nama database, nama user database, password database, host database, prefix table. Oke, kalau udah klik ayo. Nah, di sini nama basis data harus ada dulu. Jadi konsentrasi nama basis data, kata-kata saya ya, harus ada dulu. Ada di mana? Karena kita menggunakan Apache MySQL, interface-nya di sini bisa menggunakan localhost PHP MyAdmin. Di mana dari interface ini kita harus menentukan database yang mau digunakan. Artinya apa? Ya database-nya harus ada dulu. Nah, konsentrasi biar seragam di sini namanya database-nya ya kita bikin baru aja ya. Jadi untuk belajar Pak bisa nggak saya pakai demo di PWL, bisa nggak pakai skripsi, bisa nggak pakai koreksi? Jawabannya bisa. Tapi di sini saya akan nyontohin bikin database baru. Klik database, namain db KMS4A, db underscore KMS4A sesuai nama kelompok kalian masing-masing. Jadi ada A, ada B, ada C, ada K. Jika sudah, oke, di sini tambahkan 2324E. Nah, kayak gitu. Jadi itu ciri khasnya di tahun ajaran semester, gunakan underscore, jangan menggunakan spasi. Jika sudah create, nah konsentrasi di sini, oke, tabelnya belum ada. Terus tabelnya dapat dari mana Pak? Tenang, dia akan bikin otomatis. Yang perlu kita ketahui adalah kita sudah punya database dengan nama dbkms 4A, 4B, 4J, 4K, lengkapnya seperti ini. Nah, saya akan ngapain? Copy namanya, saya taruh di nama basis data. Jadi intinya sekali lagi, database itu harus ada dulu. Nah, kalau udah, umumnya user database-nya secara default untuk MySQL adalah root dengan sandi atau password nggak ada, hostnya tetap localhost karena kita memang menggunakan localhost. Kemudian prefix tabelnya adalah di sini ada nama prefix table. Nah, jadi prefix table ini bisa dibilang awalan nama tabel. Di UTS nanti ada penentuan prefix table ini. Nah, namain ya untuk kasus ini ya kalian bisa namain dengan misalnya 3 digit nama kalian awalnya. Misalnya nama saya Yohanes Setiawan Supriyadi, namain dengan Yoh underscore. Artinya apa? Nanti awalan tabelnya, tabel-tabel WordPress akan berawalan Yoh underscore. Nah, jika sudah, taruh ganti prefix tabel WP ke Yoh. Jika sudah, klik kirim. Jadi sekali lagi, nama basis datanya adalah yang sudah ada. Kita buat ppmadmin, penggunanya root, sandinya gak ada, basis datanya localhost, prefixnya 3 digit nama masing-masing. Kalau sudah, klik kirim. Nah, oke kata dia, udah berhasil deh melewati bagian ini. Artinya dia udah bisa connect ke database kita. Kalau sudah, jalankan instalasi. Kalau tadi itu untuk pengaturan database, ini untuk pengaturan aplikasi. Jalankan. Judul situsnya bisa kalian isi apapun. Misalnya, perjalananku sebagai sumo. Nama pengguna samain dengan saya admin. Ini sandinya admin juga.
Nah, jadi untuk kita gampangnya biar belajar nih user admin, passwordnya admin. Karena password dan user ini lemah, ya setujui aja. Setujui penggunaan sandi lemah. Pada prakteknya, sebenarnya kalian nggak boleh user admin, password admin. Itu sangat rentan atau berbahaya. Nah, jika sudah isi email masing-masing, email yang kalian gunakan untuk wordpress.com itu pun boleh. Nah, ketampakan di mesin pencari ini biarin, ya biasanya orang pakai WordPress ini ya justru webnya mau tampil di Google. Salah satunya Google kan mesin pencari, bisa di Bing dan seterusnya. Jika sudah, klik install WordPress. Nah, sampai tahap ini dia udah selesai menginstal. Pak, kok cepet? Ya menginstal WordPress emang cepet, karena saya sambil jelasin ya seolah-olah agak lambat karena tapi pada dasarnya di sini dia udah berhasil menginstal. Tahunya dari mana? Kalau kalian lihat awalnya database-nya ini kan S4A 2324E belum memiliki tabel. Jika kita reload, sekarang sudah ada tabel-tabel, tepatnya 12 tabel. Ya, ini tabel bawaannya. Di mana kok ada yo kayak ngajak ya, itu bukan ngajak, melainkan dari prefix tabel yang kita tentuin. Jadi kalau nama kalian misalnya Cela Japriyadi, itu nanti jadinya cel underscore. Nah, itu contohnya. Kalau sudah, tinggal kita log masuk atau login. Nah, tinggal kita tunggu, dia akan nanya mana loginnya nih. Isi dengan yang kita pelajari tadi, yaitu admin, admin, log, masuk. Nah, harusnya nanti akan tampil dashboard. Nah, selamat datang, pelajari selengkapnya. Ini dashboard disebutnya. Jadi, nanti kita akan dapat alamat web dashboard seperti ini, atau dashboard. Nah, oke, ada nggak nama lain? Ada, sabar. Nah, jadi di sini sampai tahap ini kita sebenarnya udah selesai install WordPress dan kita sudah punya web. Tahunya dari mana, Pak? Perjalananku sebagai sumo ini klik kanan, open link in new tab. Inilah web kita. Pak, kata kalian, kok mirip dengan wordpress.com kemarin? Ya emang inilah dasarnya. Jadi core-nya ini udah kita dapetin, ya tinggal kita kembangin. Nah, sifatnya di sini localhost, artinya ada di komputer kita, bukan di komputer server wordpress.com-nya. Nah, jadi di sini kita udah dapet web. Semudah itu tiba-tiba dapet web. Nah, jadi yang orang lihat di sini. Nah, bedanya hanya web admin ya. Inilah disebut set preview atau area pengunjung atau etalase atau front end. Nah, kalau yang di sini dashboard atau area admin atau dapur atau backend. Nah, jadi itu istilah-istilahnya. Yang ada kata-kata web admin bisa disebut dashboard. Dashboard bahasa Indonesianya area admin karena butuh login. Dapur artinya kalau ini dianalogikan dengan warung Padang, nggak semua orang bisa mengakses di dalam dapurnya. Tapi di adalah semua orang bisa melihat lauk-lauk di warung Padang itu apa aja. Nah, itu pengunjung berarti. Nah, front end ya antar muka front endnya, ya back end antar muka back end. Jadi sudah dapat back end, sudah dapat front end. Nah, ceritanya untuk menggunakan WordPress sudah kita pelajari, pengaturannya sudah kita pelajari. Yang saya bilang tadi, database-nya harus ada dulu, terus usernya root, passwordnya nggak ada, terus ada namanya pengaturan pengguna aplikasi, sudah ya tadi by perjalananku sebagai seorang sumo misalnya. Terus apa? Di situ juga ada yang namanya usernya admin, passwordnya admin. Nah, disitulah pengaturan aplikasi. Nah, terakhir kita akan bahas untuk pembahasan hari ini, yaitu backup aplikasi dan backup database. Caranya bagaimana? Oke, di ketiganya
baru kita bahas restore, ya, dashboard, ngubah, dan seterusnya. Nah, sampai di sini kita coba backup dulu, konsentrasi. Yang namanya backup, ya sama kayak di sini nih, backup aplikasi, backup database. Ya berarti kalau aplikasi yang kita adalah KMS 4A ini. Nah, kalau mau-backupnya gimana? Gampang, tinggal di copy taruh tempat lain. Nah, tapi biar sekalian kerjaan, untuk backupnya bikin dulu folder DB. Di folder DB ini untuk kita menyimpan yang namanya database ya. Nah, jadi saya punya alamat DB untuk nyimpan database. Cara nyimpan gimana? Ke php-admin, klik home dulu. Jadi yang saya sampaikan ini adalah cara membackup database. Jika sudah, klik export. Ingat-ingat kemarin tadi kita pakai DB KMS4A2324E. Nah, cara yang saya tunjukin ini juga merupakan cara kalian untuk mengumpulkan jawaban UTS nanti. Jadi harap diikuti baik-baik, dicatat baik-baik. Jadi kalau lupa, ya nggak mungkin sebenarnya kalau kalian udah ngerjain tugas. Pilih custom, home, export, custom. Jangan dalam keadaan centang semua, pilih hanya satu. Jawabannya kalian tuh mana? Kita kan latihannya ini, berarti saya pilih DB KMS4A 2324E. Jika sudah, gulung ke paling bawah, klik go. Nah, localhost ini simpan di lokasi yang kita buat folder DB tadi. Di save. Ini kan download. Sehingga di folder DB terdapat file localhost. File localhost SQL inilah yang disebut dengan file database-nya. Di mana database ini nanti akan kita pakai lagi. Untuk apa? Ya, kalau kalian dalam tanda petik ya, Pak, saya mau ngelanjutin di komputer lab. Bisa nggak? Bisa. Dari komputer kalian tinggal kalian ya ikuti cara-caranya ini ya, nanti saya tunjukin. Nah, di sini kalau udah selesai, konsentrasi, yang mesti kita lakukan adalah, lihat ya, aplikasinya ini, database-nya adalah DB ini. Nah, jadi kalau lebih enak, yang dibilang aplikasi secara keseluruhan itu merupakan folder 2324E. Kenapa? Kalau kalian menjadikan file archive-nya dari ini, gampang, tinggal kita ekstrak lagi di sini, dapat dia foldernya, nggak susah-susah. Nah, jadi cara membackup aplikasinya seperti ini. Pak, cara backup database mana? Yang DB tadi, yang pakai export. Nah, sekarang saya tunjukin cara membackup aplikasi. Klik di 2324E-nya, pilih WinRAR kalian atau apa, cari. Kalau saya menggunakan 7-zip, saya tinggal pilih add to 7-zip, boleh, zip boleh, bebas. Kalau WinRAR ya kalian gunakan aja WinRAR, pakai RAR, pakai apa boleh, bebas. Nah, jadi saat ngumpulin UTS pun nanti saya bebasin, kalian boleh pakai RAR, boleh pakai zip, boleh pakai 7-zip. Nah, jadi saya pilih misalnya 7-zip, saya klik. Oke, dia akan ada dapat folder gini. Nah, tinggal kita tunggu aja nge-backupnya sampai selesai. Kenapa? Kalau namanya backup, asumsinya berarti kalian belum punya database-nya, belum punya aplikasinya. Nah, berarti kalau namanya belum punya, berarti ini harus saya hapus. Nah, kalau udah hapus kan nggak ada. Yang file ini, karena udah saya backup ya, tadi kan saya udah selesai. Jadi jangan sekali-sekali kalian ngumpulin 7-zip atau zipnya belum selesai menjadikan zip atau 7-zipnya. Itu bahaya, filenya kan kurang, otomatis nilai kalian, web kalian akan bermasalah dan nilai kalian ya nggak bagus. Nah, kalau udah file 7-zip ini, misalnya saya backup ke tempat lain, yaitu folder 2. Terus apa, Pak? Lihat di dalam www, sekarang saya nggak ada lagi 2324 tadi. Nah, kalau saya jalanin webnya, yang tadi, yang awalnya, saya buka, ya not found dia, nggak ada. Terus apa?
Ya, ini asumsinya sekali lagi aplikasinya belum ada, berarti database-nya juga harusnya belum ada. Saya klik database, saya klik DBKMS ini, saya pilih drop. Oke. Nah, karena nggak ada semua, sama keadaannya misalnya dengan kalian menggunakan laptop lab, di lab kampus. Kalau nggak ada gini gimana Pak? Lihat caranya, konsentrasi. Nah, jadi kalau kalian ingat, tadi saya pindahin ke dalam instalasi WP. Artinya, file ini yang 7-zip hasil saya backup, untuk merestorenya, saya copy, taruh di dalam www atau sum kalian, bebas ya naruhnya. Tinggal kita extract here, tinggal kita tunggu. Nah, cepet ya. Ada folder 2324E, ini tunggu sampai selesai. Sekali lagi, kalau ekstrak, kalau nambah arsip, jangan sampai nggak kelar, tunggu sampai kelar. Buka. Nah, sudah ada filenya, tinggal kita reload. Ada tapinya. Pak, kenapa Galat tidak dapat memilih database? Ya tentulah. Kalau kalian ingat tadi, kita kan baru merestore yang namanya untuk aplikasi. Database-nya kan di folder DB ini. Nah, cara pakainya gimana? Di php-admin klik home. Kalau tadi export, kali ini import. Pilih import, pilih choose file. Di mana filenya? Ya tempat kita taruh tadi di mana? Nah, kita taruh di sini ya, misalnya ya. Di D, saya ambil di Laragon, saya ambil di www, saya ambil di 2324E, KMS4A, folder DB. Nah, jadi ini dilakukan ya sama kalau saya koreksi jawaban kalian juga, saya melakukan ini nanti. Kalian cukup ngumpulin aplikasi dan database ya. Saya tinggal pilih open. Saya tinggal pilih go. Tunggu sampai hijau centang sukses gini. Kalau udah, yang sawalnya sudah saya hapus, nanti muncul lagi. Nah, tinggal kita reload. Webnya balik lagi. Webnya balik lagi. Udah selesai. Nah, di sini berarti untuk instalasi untuk database sudah, aplikasi sudah, cara ekspor database sudah, cara backup aplikasi sudah, mengimport ulang database sudah, merestore aplikasi sudah, dashboard itu yang mana sudah, set preview itu yang mana sudah. Mana Pak set preview tadi itu? Ini yang saya tulis tadi. Yang ada kata-kata WP admin, berarti itu kita lagi masuk di dashboardnya, atau area admin, atau dapur, atau backend. Yang kalau kita kunjungi tampilan depannya, itulah set preview atau layar pengunjung atau etalase atau front end. Nah, inilah bahan kita untuk praktek. Jadi apa yang kita kelola di dapurnya dashboard ini nanti akan tampil di front end-nya. Nah, itu kuncinya pengantar dashboard dan set preview. Jadi poin 2 udah tercapai ya. Nah, nanti kita lanjut di poin ketiga di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini secara RPS mendapatkan CMS WordPress sudah, yaitu download, menggunakannya, installnya udah, ngatur database-nya tadi, koneksinya sudah, yang ada root, password kosong tadi, pengaturan pengguna aplikasi sudah, backup-nya pun sudah. Nah, kita nge-restore-nya juga sudah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan di pertemuan ketiga nanti, walaupun kalian ngerjain di rumah sekarang, pertemuan ketiga ngerjain di lab, bisa nge-restore. Nah, berikutnya baru kita bahas backend itu punya apa aja, peran itu apa, dan segala macamnya. Ya, jadi sampai pengaturan itu di pertemuan selanjutnya. Sekian untuk pembahasan hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang saya berikan. Jangan lupa tiap pertemuan itu ya. Jadi catatan digital itu kumpulin, webnya gunakan web yang sebelumnya, tapi post baru. Jadi gunakan post baru, bikin catatan baru, kirim ke saya linknya. Jadi kalian ngirim link itulah diukur telat apa enggaknya. Nah, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ngerjain tugas tadi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sampai jumpa lagi.